Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma. Dan sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang diberkati Tuhan, pagi yang sungguh luar biasa. Kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan, yang berseru-seru kepada Tuhan. Kami percaya kami akan beroleh selamat yang daripadamu. Ketika kami percaya, maka orang benar akan hidup oleh iman. Dan diberkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami mulai dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua di bulan yang baru ini, di bulan Maret. Ada teman-teman kami yang berulang tahun, Pak Maksi Kincen, juga Ibu Marin, Pendeta Marin yang hari ini ketambahan usia 1 tahun. Saya berdoa semoga panjang umur, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian, dan berkatilah bulan ini ya saudara. Kita tahu bahwa cuaca masih seringkali cuaca dingin, dan mempengaruhi aktivitas kita dalam mungkin ada yang sakit, ada juga yang aktivitasnya terganggu karena cuaca. Dan kita berdoa supaya kita semua sehat-sehat saja dan semoga roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, yang terambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 18 dan seterusnya. Judul perikopnya adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebelumnya di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan ingat saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa firman, saudara, maka kita tidak punya iman. Dan tanpa iman, kita jatuh dalam kefasikan, kelaliman, dan dosa. Makanya saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan orang yang tidak berpegang pada kekuatan Allah pasti lemah. Dan orang yang lemah pasti jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mengabaikan firman. Itu sebabnya Amsal 13 ayat 13, terkutuklah orang yang meremehkan firman, saudara. Ya, kalau kita meremehkan firman, kita akan gagal, lemah, fasik, dan lalim. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk, dan dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara, di ayat-ayat firman Tuhan ini bahwa Tuhan murka nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dan dikatakan di dalam ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Saudara, Tuhan menyatakan murkanya kepada semua makhluk yang melakukan kefasikan dan kelaliman manusia karena mereka sebenarnya tidak dapat menyangkal bahwa Allah itu ada. Apa yang tidak nampak daripadanya, kita tidak bisa melihat Allah, tapi kekuatannya, kekekalannya, keilahiannya nampak dari pikiran, dari karyanya sejak dunia diciptakan. Allah tidak dapat disangkal dari karya-karyanya kita lihat, dan manusia sebenarnya tahu tentang hal itu. Tetapi manusia yang tahu tentang hal itu, mereka mengabaikannya. Jadi sesungguhnya manusia itu mengenal Allah itu ada dari karyanya. Tapi sekalipun mereka tahu Allah itu ada, sekalipun mereka tahu ada penciptaan yang tidak bisa mereka imajinasi dari mana, tetapi kecuali dari Tuhan, sebaliknya mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh karena gelap. Berbuat seolah-olah penuh hikmat, tapi mereka menjadi bodoh. Dan inilah yang mereka lakukan yang sangat dimurkai Tuhan, bahwa kemuliaan Allah yang mereka tidak bisa lihat, tapi nyata dari ciptaan dan karyanya itu,
Mereka gantikan dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung, binatang-binatang berkaki empat, dan binatang-binatang yang berjalan. Artinya manusia yang sebenarnya tahu Allah itu ada, tapi karena mereka tidak melihatnya, mereka menggantikan dengan dewa atau dewi atau eh, berhala-berhala yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka, kemudian mereka menyembahnya. Dan itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Karena banyak pada waktu itu orang Romawi, orang Yunani, mereka memiliki kepercayaan-kepercayaan kepada dewa-dewa. Dewa Zeus, dewa Dewi Hera, dan lain sebagainya. Dewa dan dewi yang mereka puja yang sebenarnya dewi itu dan dewa itu mereka ciptakan sendiri. Dengan pemahaman dan pemikiran mereka yang bodoh. Dan kemudian mereka tetap melakukan dosa. Padahal Allah itu ada. Karena itu, saudara, karena sudah semakin mereka menolak Allah dengan menciptakan Allah ilah-ilah zaman, ilah-ilah berhala-berhala, Allah itu menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi begini, saudara, konteks bagaimana seorang itu semakin terjerumus di dalam dosa. Ketika mereka sebenarnya bisa mengenal Allah, mereka menyangkali itu. Dan penyangkalan itu semakin disangkal, semakin mereka condong hatinya kepada kebodohan dan kejahatan. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi semakin manusia condong ke dalam kejahatan oleh karena keinginan hati mereka akan kecemaran, Tuhan pun menyerahkan mereka pada keinginan mereka. Makanya saudara, kalau saudara tanya, kenapa ya? Apa Tuhan nggak sayang dengan orang itu? Kenapa dia sudah jatuh, dibiarkannya dia jatuh dan lebih jatuh? Saudara, itu kehendak bebas free will-nya yang dia sendiri nggak bisa tahan. Tuhan meluaskan itu. Ya udah, kamu ikuti kemauanmu, kamu ikuti dosa-dosamu. Mereka saling mencemarkan tubuh mereka dengan rupa-rupa kenajisan, percabulan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Justru orang yang mengangkat dewa, dewi, penyembahan berhala, mereka semakin dikuasai percabulan. Karena mereka pikir itu adalah Allah, dalam tanda kutip, mereka pikir itu adalah ilah. Mereka menjauhi Allah yang sesungguhnya. Semakin orang menjauh dari Tuhan, semakin tidak ada takut akan Tuhannya. Semakin dia terjerumus di dalam arus yang membawa pada dosa. Jadi ketika mereka menyebut mereka punya dewa, mereka punya Allah yang menurut mereka Allah, itu bukan menuju membawa mereka pada pengudusan. Karena Allah yang sesungguhnya mereka jauhi, kekudusan itu hanya di dalam Allah. Tidak ada di dalam dewa dan dewi mereka. Di dalam penyembahan berhala mereka. Semakin mereka memujanya, semakin mereka cemar. Dan justru saudara perhatikan, ada zaman kaisar yang dikenal pada waktu itu Caligula, itu rupa-rupa kejahatan, pencemaran, pelacuran bakti itu terjadi di dalam zaman mereka, saudara. Zaman mereka terjadi, saudara. Karena semakin mereka tidak ada takut akan Tuhannya, semakin mereka mencemarkan dirinya. Semakin mereka menjauhi dari Tuhan, semakin mereka terjebak dengan penyembahan berhala yang membawa kepada kenajisan, kefasikan, dan kelaliman. Karena itu, saudara, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Wah, semakin jatuh, semakin jauh, semakin memuncak hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dan yang tidak wajar. Karena Tuhan tahu semuanya itu. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dalam untuk kesesatan mereka. Saudara, Tuhan menyebutkan ini. Suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri. Istri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini perjinahan, percabulan dengan rupa-rupa kejahatan yang semakin parah. Menyala-nyala dalam birahi mereka kepada orang yang lain, mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Catat baik-baik bahwa LGBT itu bukanlah kehendak Tuhan. Kalau ada orang membuat Alkitab langit yang melegalkan itu, mereka sesungguhnya sudah membuat dewa, dewi, penyembahan berhala mereka sendiri. Dan takut akan Tuhan itu tidak ada di dalam diri mereka. Karena Alkitab yang sudah mencatat bahwa karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan karena mereka yang memilih itu. Dan semakin dalam rupa-rupa kecemaran. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu ditangkap satu pesta sesama jenis yang wah sudah sangat mencengangkan, saudara. Mengerikan, saudara. Dan ini terjadi karena apa? Takut akan Tuhan itu nggak ada di sana.
Kalau orang takut akan Tuhan, mereka akan kembali kepada pengudusan daripada Tuhan. Pengudusan itu akan menguduskan tubuh mereka, menguduskan hati mereka untuk tidak mencemarkan tubuh mereka. Laki-laki dengan laki-laki, LGBT dan lain sebagainya, LGBTQIA dan sebagainya, itu bukanlah kehendak Tuhan. Transgender bukanlah kehendak Tuhan. Dan karena mereka tidak perlu merasa mengakui, tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, merasa tidak perlu mengakui Allah. Ini yang paling berbahaya, saudara. Orang yang tidak mau menyebut nama Tuhan, tidak mau mengakui Yesus, tidak mau mengakui Allah, mereka semakin tidak ada takut akan Tuhannya. Maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, apa yang tidak pantas itu terjadi karena sudah tidak ada takut akan Tuhan. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan degi, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat. Ya, jangan heran kalau ada orang yang suka memaki, ada orang yang suka kata-kata kotor dan tidak menjaga, ya, tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga perkataannya, ya. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Tidak taat kepada orang tua ternyata termasuk, saudara. Perhatikan anak-anak muda. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah itu nyata dari hukum-hukum yang ada yang berlaku di negara-negara. Tuntutan hukum Allah itu gampang. Ya, 10 hukum Allah. Sederhana, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengambil akal milik sesama manusia. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Otomatis, saudara, mereka melakukannya juga. Orang lain yang melakukannya, mereka akan setuju dengannya. Itu sebabnya, saudara. Kambing akan berteman dengan kambing. Domba akan berteman dengan domba. Orang yang kompromi berteman dengan orang yang sepemahaman yang sama jatuh dalam di dosa. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, kalau ada takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi penyembahan berhala dan tidak jatuh dalam rupa-rupa kecemaran. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan yang tercantum dalam Amsal 1 ayat 7, bahwa sikap hormat dan takut kepada Allah adalah langkah pertama untuk memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan yang sejati. Tanpa takut akan Tuhan, kita tidak tahu bagaimana harus bersikap. Akhirnya selalu salah dalam mengambil keputusan. Saudara pernah menghadapi curhatan hati seseorang, konseling seseorang yang, kenapa saya jatuh di dalam dosa yang bertubi-tubi? Karena tidak ada takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan, pengetahuan yang sejati itu tidak ada. Takut akan Tuhan berarti menghormatinya dan patuh pada penghakimannya atas dosa-dosa. Ini adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang Kristen yang mengajarkan bahwa orang yang bodoh akan menghina hikmat dan didikan. Jangan heran, saudara, kalau orang menghina hikmat dan didikan, karena dia bodoh. Karena tidak ada takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, seseorang akan lebih dekat kepadanya dan memahami kebijaksanaan yang sejati. Sikap ini sangat penting dalam kehidupan beriman dan pengembangan karakter orang Kristen. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah membenci kelaliman dan kefasikan. Tapi ketika kita semakin jauh daripada Tuhan, bukankah kita yang jauh, maka Tuhan pun membiarkan. Sehingga rupa-rupa kecemaran ada di dalam diri. Itu sebabnya. Perhatikan di sekelilingnya. Ya, ada berita-berita viral. Di Sulawesi Utara banyak berita-berita viral. Viralnya itu adalah kejatuhan rumah tangga, anak-anak muda dalam rupa-rupa kecemaran. Saya katakan rupa-rupa kecemaran kan berupa-rupa. Akibatnya ada orang yang sampai harus minta maaf, melecehkan seseorang. Kemudian setelah melecehkan dibunuh dan terjadilah kriminalitas di mana-mana. Ini mengerikan, saudara. Karena apa? Pikirannya tidak ada hikmat bijaksana, tidak ada pengetahuan yang benar, baik dan salah. Dia tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, hanya demi hawa nafsu. Makanya saudara, takut akan Tuhan itu penting. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tapi takut akan Tuhan itu harus kita kejar tiap hari. Takut akan Tuhan akan dibentuk dengan pengenalan akan firman. Tanpa takut akan Tuhan, orang membunuh pun dia akan bilang, saya hilang.
Saudaraku yang berkati, pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang sederhana. Itu adalah tindakan yang dari penganiayaan sampai hilang nyawaku, nyawa, hilangkan nyawa. Takut akan Tuhan itu lebih penting daripada apapun kita. Demi takut akan Tuhan, maka lahirlah hikmah kebijaksanaan, pengetahuan, supaya kita mengambil jalan yang benar. Saudara, kalau saudara memiliki masalah yang tidak pernah selesai, perhatikan bahwa mungkin saudara tidak memiliki pengetahuan. Mungkin saudara tidak memiliki, dan tanpa takut akan Tuhan, akhirnya keputusan saudara membawa kepada jebakan-jebakan dosa dari satu dosa kepada dosa. Mari kita bertobat. Ada Yesus yang barang siapa percaya, dia memakai. Tuhan kiranya memberkati dan berkati Tuhan menyenangkan dan maka sehingga memberikan hidup bagi setiap orang yang percaya dan mau takut akan Tuhan. Setiap orang yang berlindung kepadanya, dia akan binasa oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau dan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah, yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada, memberikan damai sejahtera. Biarlah langkah-langkah hidupmu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tidak menyimpang, tidak serong kanan ataupun ke kiri. Jalan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terjebak, terikat, terbelenggu dengan dosa, dilepaskan dalam nama Yesus. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, sehingga kita terhindar dari persoalan dan permasalahan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, and God bless you.